Welcome back di channel Varia Hobi. Jovan di sini. Oke, hari ini saya ingin melanjutkan seriesnya Gauntlet ya dari persiapan nasional 2023. Nah, kalau kemarin saya sudah mulai dengan satu hero, Dromai, yang kalian bisa temukan videonya di channel ini juga. Jadi kalau kalian ingin tahu gameplaynya, strateginya, itu silahkan coba dilihat di videonya di channel saya ini. Nah, melanjutkan series ini, saya mungkin melanjutkan ke hero lain yang sebenarnya kalau dikenal tuh sebagai hero yang perlu plan ahead, sangat strategik, dan sebenarnya constantly under pressure karena HP-nya sendiri lebih rendah daripada rata-rata hero-hero di Fashion Blood lainnya. Nah, siapakah dia? The Ice Queen herself, Iyslander. Oke. Nah, sedikit sebelum masuk ke deck tech, saya ingin cerita mengenai si Iyslander ini ya. Iyslander ini adalah hero yang sebetulnya seringkali itu kurang dianggap sebagai hero yang bagus atau kompetitif di kacamatanya player-player yang mungkin kurang advance ya, karena cukup sering kalau kita melihat di youtuber lain ya, mungkin di yang international youtuber itu pada saat Dusk Till Dawn pertama kali rilis, mereka menempatkan Iyslander itu di tier B atau bahkan ada yang masukin ke dalam tier C, tier 3, tier 2, tier 3. Jadi dianggap sebagai hero yang kurang kompetitif. Nah, dan itu semua salah sekali. Salah sekali kenapa? 4 turnamen besar Flash and Blood terakhir itu dimenangkan oleh Iyslander. Ya. Jadi di matanya top players, advanced players, pro players, Iyslander itu sangat strong. Saya sendiri sempat mempertanyakan kekuatan ataupun power levelnya si Iyslander karena pernah diskusi sama teman ya. Di Iyslander itu kaitannya sedikit butuh push untuk mencapai tier S ataupun tier A ya. Karena dia butuh hypothermia ya. Hypothermia itu kartunya si Iyslander yang ice nih, kartunya ice yang di suspend karena adanya si Iyslander hero ini ya. Tadi saya pikir begitu ya, karena dia punya matchup tuh betul-betul kurang bagus lawan agro white decks yang very fast ya, very fast. Contohnya seperti ninja ya, ninja. Jadi mungkin karena itu dianggapannya bahwa Iyslander juga itu bukan pilihan yang baik untuk dibawa ke dalam turnamen. Tapi kenyataannya itu semua dipatahkan dengan 4 kemenangan Iyslander ya. 4 berturut-turut consecutive wins. It's not a joke ya. It's serious. Jadi kita harus pertimbangkan bahwa Iyslander pasti akan ada dalam metanya Nationals Fashion Blood ya Indonesia. Jadi always plan atau always expect matchup ini dan prepare for it. Oke? Now let's get into it. Ya, kita mulainya dengan Iyslander, the Ice Queen. Alright, let's go to the deck tech. Hari ini kita akan mulai dulu dengan menjelaskan kekuatan atau skillnya si Iyslander. Forgive for the young hero, somehow I don't have the adult version. Jadi Iyslander sendiri secara skill itu dia bisa memainkan kartu biru non-attack action itu dari arsenal, seolah-olah itu adalah instan. Jadi kita bisa play blue cards on opponent's turn ya. Dan on top of it, jadi ini yang strong pointnya adalah kita nggak hanya memainkan kartu-kartu biru di turn lawan, tapi kalau itu ice cards itu kita kasih hadiah ke lawan sebuah frostbite ya. Jadi kita memberikan hadiah frostbite yang dimana lawan jadinya butuh bayar ekstra untuk memainkan kartu-kartunya ataupun menyerang kita ya. Jadi di sini kalau kalian lihat sinerginya luar biasa ya, luar biasa. Jadi disrupt, tapi kita sendiri memberikan damage ataupun
menjalankan strateginya si Iyslander sendiri ya. Nah, lanjut kita mungkin masuk ke equipment package-nya si Aisla dulu ya. Nah, dimulai dengan weaponnya Waning Moon. Ini bukan signature weapon dari si Iyslander ya, tapi secara default mungkin orang banyak kenalnya Waning Moon ya itu punya senjatanya Iyslander. Kenapa? Karena ini total sinergi antara skillnya si Iyslander dengan Waning Moon. Jadi lagi saat di turnnya lawan kita bisa play Ice Card ataupun non attack action. Kemudian sekaligus kita memberikan damage ekstra dengan Waning Moon ya. Nah, Waning Moon sendiri lebih efektif kalau ini dimainkan di turnnya lawan karena instead of 2 damage yang dilakukan di turnnya kita, kalau kita tembakin si Waning Moon, itu Waning Moon akan menembakkan 3 damage ya. Arcane damage ke lawan di turnnya lawan ya. Jadi it's very powerful, very synergized dengan si Iyslander sendiri. Jadi kalau kita bicara Iyslander, biasanya memang weapon of choice itu Waning Moon. Walaupun tidak ditutup kemungkinan bahwa ada Kraken yang lain ataupun either wave ya untuk yang arcane build, arcane damage build ya. Lanjut, ini adalah extra damage ya untuk arcane ya. Kalau kita play Metacarpus, ini sebenarnya untuk killing move ya, untuk killing move biasanya sih dilakukan di final damage. Jadi untuk push final damage, karena seringkali musuh punya arcane barrier ya. Dengan dia punya arcane barrier, mereka tuh biasanya akan ngurangin damage dari arcane-nya. Jadi dengan Metacarpus, kalau saat kita ingin melakukan kill shot, kita harus memastikan bahwa damage-nya cukup. Biasanya kita push through dengan si Metacarpus sendiri. Jadi ini sinerginya di Wizard dipakai. Oh ya, ini saya juga sebenarnya mencari yang foil version RF ya, rainbow foilnya. Silakan kalau ada yang mungkin mau menawarkan ke saya Metacarpusnya. Nah, lanjut. Ini kok ada common yang di sini yang kepake di Iyslander, dan sebenarnya bukan sesuatu yang kartu yang powerful ya, tapi essential di tempatnya Iyslander. Kenapa? Jadi Iron Lord Gauntlet ini sebenarnya cuma blok 1 ya, tapi seringkali karena si Iyslander itu under constant damage pressure, jadi dia harus blok ya. Dan karena hand arms equipmentnya itu nggak banyak juga di tempatnya Iyslander, jadi ya untuk leaking damage-nya itu kita prevent ya kita dengan block dengan Iron Lord Gauntlet. Jadi ini sebenarnya ya pilihan preference ya. Ada yang pakai Iron Lord Gauntlet, ada juga yang Iron Hide ya. Jadi kalau Iron Hide damage yang di blocknya itu 2, sementara kalau Iron Lord 1. Hanya aja kalau Iron Hide kan kita mesti ekstra 1 resource ya untuk bayar ininya, supaya jadi 2 ininya bloknya. Nah, jadi ini tujuannya dipakai hanya untuk melawan white decks ataupun aggro decks. Oke. Nah, lanjut Coronet Pick ya. Ini adalah Iyslander punya headpiece choice ya, headpiece choice. Karena dari tempatnya si Iyslander itu butuh sesuatu yang nanti kita ada sinerginya dengan kartu yang namanya Channeled Frigid. Jadi ini sebetulnya tambahan aja. Jadi dengan 3 resource itu biru, pitch biru, kartu biru, kita akan minta hero lawan untuk discard kecuali mereka bayar 1. Jadi kita bayar pitch biru, kemudian musuh discard atau bayar 1. Jadi sebenarnya either way mereka akan mengurangi 1 kartu dari tangannya. Jadi ini one less block cards atau one less arcane damage bayar ya dari tempatnya lawan ya. Nah, di luar itu sebenarnya ini juga memberikan out of cards, di luar cards punya pitch ya. Jadi memberikan kita pilihan untuk pitch kartu tanpa memainkan kartu-kartu kita sendiri. Jadi kita pitch biru untuk bayar si Coronet Pick,
itu nanti ada kaitannya sama channel Fijik, yang dimana seringkali kita butuh kartu ice ya untuk di pitch ke tempatnya untuk membayar si channel Fijik ya. Tapi di luar itu sebenarnya tidak terlalu ini, wow, dia hanya blok 2 ya, blok 2 ya. Oke, lanjut. Ini sebenarnya pilihan pribadi ya. Jadi sini saya lihat di sini karena si Icelander itu seringkali under constant pressure ya, itu dia butuh blok yang lebih banyak hanya untuk memastikan bahwa dia life-nya cukup untuk terima damage ya. Terima damage sebelum dia bisa melakukan kill shot. Nah, ini mungkin nggak semua orang punya pilihan, jadi Arcanite Skullcap ini lebih ke pilihan pribadi, dimana kalau against ninja ataupun kayak Fai, jadi karena match-up kan jelek ya against very wide aggro decks, jadi dia seringkali butuh extra protection ya. Jadi daripada blok 2 di Coronet Peak, Arcanite Skullcap bisa blok 3 karena HP-nya most likely selalu akan di bawahnya si opponent ya. Most likely HP-nya si Icelander di bawah opponent. Kemudian di sini ada chess piece lain, itu ada si Alluvion Constellas. Ini hanya untuk melawan ini ya, melawan Wizard. Jadi untuk mirror, untuk lawan Kano ya, atau mungkin bisa pilihan juga kalau against Runeblade, tapi jangan dipakai lawan Briar kali ya, karena saya udah nyoba ini juga di Armory terakhir. Ternyata Briar itu nggak selalu butuh Runechant ya, karena saya pikir yang namanya Runeblade pasti main Runechant ya, selalu main Runechant, tapi ternyatanya si Briar itu Runechantnya dikit sekali ya. Dan kalau misalkan dia pilih untuk menggunakan arm piece-nya, bukannya grabs-nya si Arknight-nya itu dia emang lebih ke physical damage sih si Briar itu. Dan ini menjadi kurang efektif ya. Tapi against Wizard ya, ini artinya kita bisa lebih cepat atau lebih hemat menggunakan si Waning Moon ya. Nah, menggunakan Waning Moon kita nggak usah bayar resource-nya, tapi kita bisa pitch, bisa kurangin 2 energi counters dari Constellas, kemudian kita tembakin Waning Moon. Jadi efisiensi yang akan diharapkan dari si Constellas, Alluvion Constellas ini. Oke, tapi kalau misalkan di standarnya pilihannya sebenarnya adalah ya ini ya, Vandal Spring Tonic. Ya ini mungkin boleh dibilang most matchup itu akan menggunakannya si Spring Tonic ini. Nah, kemudian kita mau lihat ke equipment terakhir, equipment yang sebenarnya defining si Wizard sendiri ya, sangat defining si Wizard. Storm Striders itu memberikan kita kesempatan untuk play non attack lagi di luar turn kita, jadi as an instant lagi. Nah, terus kenapa sama Icelander? Karena Icelander sebenarnya kan udah ada juga ya. Jadi ini adalah ekstra di luar si Icelander punya pilihan untuk play blue non attack actions di turnnya lawan. Nah, biasanya digunakannya bukan mostly sih ya, tapi intinya hampir selalu digunakan untuk melakukan tembakan kill shot ya. Kill shot itu artinya kita bisa push the final damage ya, karena kalau Icelander tadi kita bisa playnya kartu biru, sementara kalau kita play si Storm Strider itu kita bisa mainkan kartu merah yang biasanya secara damage lebih gede ya daripada rata-rata yang biru. Jadi ini memang tujuannya menjadi kill shot, dan memang staple ya, sangat staple di tempatnya si Wizard. Keno pun sangat membutuhkan Storm Striders ini. Jadi ini memang the defining cards dari si Wizard ya. Ya, jadi inilah pilihan ininya ya, pilihan equipmentnya si Isla ya. Nah, ada beberapa pilihan lain, seperti ada yang memilih untuk membawa si Nalrut Hood. Jadi itu
headpiece-nya yang akan bisa Arcane Barrier 1, tapi memang mungkin sepertinya itu kaitannya Arcane Barrier-nya di luar Constellas itu rata-rata mulai dari 2 ya, jadinya mungkin dia butuh ekstra untuk lawan Mirror matchup bisa blok sampai dengan 5 ya, bisa blok sampai dengan 5 Arcane damage. Alright, let's go, let's continue. Alright, kita masuk ke main decknya ya, ini sideboardnya. Nah, kita mulai dulu dari paket physical damage-nya dari si Iyslander ya. Nah, ini adalah varian Bull Render. Bull Render maksudnya adalah lebih ke ada physical damage, very high physical damage yang dipakai kartu-kartunya di luar Arcane damage, paket Arcane damage ya. Jadi ini mungkin yang banyak digunakan sejak awal Bull Render, Iyslander sendiri udah keluar ya hero-heronya. Nah, pertama kita lihat di sini ada Scar for a Scar. Jadi ini adalah memberikan si Iyslander lebih wide ya. Jadi sebelum dia mukul dengan kartu besarnya, dia bisa mukul dulu. Mungkin ini mancing ya, 4 damage ini. Untuk selanjutnya dilanjutkan dengan ya the big cards. Nah, the big cards apa aja? Ini dia. Pertama si Enlighten Strike. Enlighten Strike staple ya, kembali lagi ini adalah Flesh and Blood staple. Ini memberikan si Isla juga banyak options ya. Jadi dia biasanya kalau misalkan memang tidak ada kartu lagi, dia bisa pilih dengan draw supaya mengharapkan kartu yang dia draw itu bisa di arsenal ya, bisa di arsenal. Mostnya sih mungkin lebih di situ. Kemudian juga bisa 7 damage ya, jadi nggak bisa di-ignore juga kalau sudah 7 damage ya, untuk memberikan pressure ke lawan atau membalikan kondisi tempo ya, dari tempatnya si Isla yang sangat tertekan menjadi lawannya ya, atau mungkin hanya menambah white lagi, walaupun menurut saya kalau di Isla itu jarang ya untuk going white again. Oke, kemudian si Vyandal's Fighting Spirit ini juga versatile card yang dimana dipakai oleh si Isla untuk blocking, nambahin HP-nya dia yang biasanya selalu constant under pressure, itu pasti di bawahnya si lawan ya, bawahnya di lawan. Jadi dia bisa play untuk mukul 7 sekaligus gain life atau block aja. Jadi efektifnya dia block 3 sebetulnya, block 3. Walaupun kalau banyak yang pakai on hit effects ya dipertimbangkan lah ya untuk coba pas-pasin di bloknya, karena dia cuma blok 2. Walaupun sebenarnya kita gain 1 life, jadi lebih efektif kalau misalkan hanya blok yang 5 sih. Jadi kita 3 kartu, ada kartu merah yang lain atau kartu blok 3, kita tambahin blok si Vyandal's Fighting Spirit ya. Nah, kemudian namanya Bull Render pasti ada defining cards yang lain, yaitu ada Wounded Bull. Nah, Wounded Bull ini dipakai karena dia memberikan pressure 8 damage ya, kalau HP-nya lebih rendah. Nah, hampir pasti si Isla itu selalu HP-nya lebih rendah, jadi dia hampir selalu pasti dia adalah 3-4-8 ya, 3-4-8 ya. Nah, kenapa saya pakai 2? Sebenarnya bukan karena saya mau pakai 2 doang, saya cuma punya 2. So, if you have the third one, if you have the full playset, please use the full playset. Nah, tapi ada pilihan lain nggak untuk Wounded Bull sendiri ya? Sebenarnya ada alternatif lain, dan ini sebenarnya belakangan dipakai oleh Rhea Adams, yaitu ada Raging Onslaught. Raging Onslaught itu sama 3 resource, tapi
attacks for 7. Pembedanya antara dua kartu ini sebetulnya sangat minimum. Yang satu extra damage, yang satu extra block. Kalau kalian perhatikan di sini ya, 2 untuk si bloknya si Wounded Bull, 3 untuk bloknya si Raging Onslaught. Ya, mungkin ada banyak yang masih garuk-garuk kepala lagi saat lihat decklistnya si Rhea Adams ya. Rhea Adams itu yang menangin calling dengan Isla ya. Itu kenapa dia pakai common dari si Welcome to Raid ya, yang sebenarnya juga di luar itu nggak ada yang pakai lagi. Tapi dia di situ memilih memakai Raging Onslaught karena dia memilih untuk punya extra block ya. Saya pikir itu reasonable karena tadi ya si Isla itu akan banyak under pressure. Jadi dia memilih untuk ya coba staying alive lebih lama dengan kartu-kartu yang bloknya 3 daripada kartu-kartu yang bloknya 2 ya. Jadi ini bisa saling ditukar, interchangeable, lebih ke user preference ataupun player preference ya. Tapi kalau saya sendiri sebetulnya saya lebih suka dengan Raging Onslaught karena saya setuju bahwa dia akan butuh, Isla itu akan butuh blok 3 nah, daripada attack 8 ya. Oke, ini adalah paket physical damage-nya. Kita masuk ke ice cards-nya ya. Baru kita akan masuk ke ininya, arcane damage, paket arcane damage-nya. Nah, kita masuk dulu ke damage ice cards ya, karena ini sederhana. Ini yang bedain si Isla dengan si Lexi ya. Jadi si Isla itu punya kartu-kartu ice yang dia bisa tembakin langsung ya dari ini tadi arsenalnya dia ya. Nah, sementara kalau si Lexi itu belum punya ice arrow. So far ya dia belum punya benar ice arrow ya. Di sini si Wizard bisa langsung nembakin spell ataupun arcane damage itu yang sudah elemennya ice ya. Nah, inilah yang sebenarnya kita bisa nembak sekaligus kasih si lawan si frostbite ya. Nah, yang perlu diperhatikan di sini sebenarnya mungkin kenapa pakai frosting cuma 1 damage. Ini mungkin karena pilihannya ice cut tuh nggak banyak. Jadi ini sebenarnya preference juga, kalau mau diganti dengan ice cut lain tuh boleh. Hanya aja dia extra arcane damage, jadi memberikan pressure untuk lawan lebih untuk pitch, bayar si arcane barrier-nya ya. Nah, tapi kalau pribadi saya sebenarnya paling tepat, paling enak tuh, paling bagus di Underhill karena dia selalu soft spot ya. Dengan satu resource itu, dengan blue pitch itu bisa nembak Underhill, kasih frostbite, kemudian ditambahin ditutup dengan waning moon ya, 3 damage. Oke. Nah, kita lanjut ke defining cards dari Isla sendiri ya. Defining cards dari Isla sendiri, pertama adalah Channel Lake Frigid ya. Ini sangat-sangat identik ataupun sangat dekat dengan si Isla ya. Bisa dipakai di Lexi tapi very powerful di Isla karena dia bisa di turn-nya lawan dia keluarin dari arsenal, bayar, memberikan frostbite, dan dia sendiri selanjutnya si lawan itu mesti bayar ekstra untuk abilities selanjutnya. Jadi kalau dari tempatnya si lawan tiba-tiba mereka harus bayar 2 dan bayar 1 lagi untuk selanjutnya ya, attack ataupun kartu-kartu attack selanjutnya. Nah, seringkali itu sudah cukup untuk menghentikan agresinya lawan ya, apalagi di tempatnya ninja. Jadi kalau lagi lawan ninja, kalau Isla berhasil mengeluarkan kartu ini, there's a good chance she's winning ya. Karena ada banyak turn yang tempatnya ninja yang menjadi tidak efektif ya, karena dia nggak bisa full potensial semua kartu mukul, tapi dia harus bayar pajak-pajaknya di Channel Lake Frigid ya. Nah, mengenai pajak, ada pajak lain yaitu di sini Blizzard ya. Kalau tadi bayar, ini sama bayar juga tapi hanya untuk menghilangkan Gougen.
Pembedanya dia juga nih ice instant, jadi dia nggak perlu ditaruh di arsenalnya si Isla ya. Dia bisa uh, dipakai dari hand dan karena ability-nya si Isla sendiri play ice card di sini ya. Nah, kalian jangan lupa bahwa ini akan memberikan frostbite juga ya kalau dimainkan, pasti dimainkannya di turn lawan karena kita tujuannya adalah menghilangkan gogennya dari tempatnya serangannya lawan ya. Nah, oke. Jadi kalian jangan lupa ini bayar 2 juga, jadi pajakin ekstra 2 dan biasanya cukup untuk menghentikan agresinya di turnnya lawan ya. Nah, Insidious Chill ini juga kartu staple di tempatnya Isla ya. Kenapa? Karena Insidious Chill itu extra disruption ya ke tempatnya si lawan, extra disruption ya. Jadi kalau kena kartu yang sudah diffuse di arcane damage-nya bukannya kena damage ya, tapi kalau misalkan ada ice fuse si lawan harus bayar 2 atau discard lagi. Jadi another card yang biasanya hilang dari handnya si opponent. Nah, yang menarik adalah ini bisa menjadi winning cards ya, staple cards yang jadi pembeda antara menang dan kalah itu against beberapa matchup, terutama untuk Guardian ya si Bravo ya, atau mungkin beberapa control decks lain. Jadi di sini kelihatan banget sih di gamenya ya, itu ada yang terakhir Bravo sudah winning live sangat jauh, mungkin sekitar 20-an. Nah, si lawan itu di battle harden ini, atau ya battle harden kalau salah ya, atau calling terakhir itu ini dia keluarin 2 Insidious Chill ya, dan mulai attack handnya si Bravo ya. Si Bravo kemudian tidak memiliki cukup kartu untuk play big turns-nya dia ataupun pukulan-pukulan besarnya si Bravo. Dan selama dia belum bisa memberikan pukulan-pukulan besar, si oponennya itu paksa arcane damage yang akhirnya dibayar juga dengan arcane barrier-nya package-nya si Bravo ya. Dari situ si Bravo semuanya boleh dibilang udah nggak memiliki potensial good turns ataupun big turns-nya si Bravo. Jadi dia under control dari tempatnya si Isla ya. Nah, supaya lebih sakit biasanya ditambahin paket Frostsex. Jadi di sini kalau ada frostbite yang belum dibayar itu akan tambahin damage 1 extra damage ya. Biasanya digunakan against yang tadi ya, kayak Bravo control matchup yang dimana lama gamenya itu bisa pelan-pelan kasih damage dengan Frostsex ya. Oke. Kemudian ada Winter's Bite, ini another disruption yang tujuannya discard lagi atau bayar ya, jadi mengurangi hand lagi ya. Nah, 2 sisanya adalah ini adalah paket recycle. Jadi ini mungkin jarang ya, kecuali mungkin yang si Cold Snap karena bisa freeze arsenal. Kadang-kadang ngefek walaupun ya biasanya nggak begitu diharapkan. Tapi tujuannya adalah dia di arsenal, di play, kasih frostbite ya. Tapi dia recycle kartunya. Jadi Cold Snap-nya sendiri digantikan dengan kartu lain. Nah, ini sangat strong. Kenapa? Karena dia bisa bayar 1 ya dengan pitch biru ya. Kemudian dia recycle, draw card, dan kemudian tembak Waning Moon. Ya, tembak Waning Moon. Ya. Jadi paketnya dengan 3 resource, 1 pitch biru, dia si Isla tuh punya extra card untuk blocking ya, karena pasti akan dipukul lagi ya dari tempatnya lawan. Nah, tapi sekaligus
hitback ya, hitback dengan si Waning Moon ya, 3 damage ya. Oke. Kita masuk lagi ke Arcane package ya, Arcane damage package-nya si Isla. Nah, yang pertama Encase. Ini banyak yang bisa jadi kartu sideboard ya. Jadi memang kalau di beberapa matchup itu ada yang lihat dia tuh sebenarnya lebih ke disruption aja. Karena AB3, Arcane Damage 3 itu juga cukup banyak yang bawa AB3, Arcane Barrier 3, jadi seringkali efeknya itu kurang damaging karena si lawan tuh bayar Arcane Damage-nya dengan Arcane Barrier-nya itu 3 itu masih manageable. Tapi kalau misalkan dia tidak berhasil, sebetulnya ini lumayan untuk beberapa matchup yang dimana sangat equipment dependent ya, equipment dependent ya. Jadi mana contohnya mungkin kayak Reinhardt dengan Scape Skin ya, Reinhardt dengan Scape Skin. Ya cukup banyak intinya yang mana dia bisa freeze si equipment, jadi tidak bisa digunakan equipmentnya. Ya. Nah, paket damage utamanya adanya di Ice Vein, karena tidak hanya doing damage, Ice Vein juga pressure si lawan untuk Arcane Barrier juga ya. Jadi di sini disruption, damage sekaligus disruption ya. Nah, kalau yang Ice Vein 3 ini juga sebenarnya saya kurang suka, tapi memang kembali lagi dia pitch biru ya, dia dibutuhkan di Isla karena 3 Arcane damage itu tadi ya sama seperti Encase cukup gampang, cukup mudah untuk di block ya. Dengan paket Arcane Barrier-nya lawan. Nah, next ada Ice Eternal ya. Ice Eternal ini mainly untuk control matchup ya. Jadi untuk yang high resources kayak Bravo gitu ya. Karena kalau misalkan cuma 1 atau 2 Frostbite tuh biasanya kalau Bravo itu nggak jadi masalah karena dia banyak kartu pitch biru, dia akan bayar aja. Tapi dengan Ice Eternal dia si Isla itu kasih Frostbite itu lebih dari 1 ya. Jadi kalau dia kasih 3 biasanya itu sudah disrupted ya. Jadi maksudnya si Bravo juga nggak bisa mukul lanjutin dengan yang high damage dia ya. Wah, tapi ini akan keluar ya. Ice Eternal tuh biasanya sih akan keluar kalau against aggro matchup ya, aggro matchup. Karena biasanya ya ini Ice Eternal itu sangat high commitment ya. Bayarnya biasanya di 4 atau 6. Mungkin di 4 karena bisa Isla, bisa Waning Moon juga dengan 2 pitch biru ya. Tapi kalau mau nembak yang besar biasanya bisa sampai dengan 6 artinya 3 Frostbite, 3 Arcane damage dan Waning Moon untuk extra damage ya. Tapi kalau ingin sangat crippling ada juga yang sampai habiskan hand untuk nembak 4 sampai 5 Frostbite ya. Ya. Kemudian yang terakhir itu di damage package-nya itu ada Emeritus Scalding biru ya, karena ya Isla jadi memang paling cocoknya di biru. Biasanya juga untuk kill shot terakhir ya. Jadi ini 4 damage kartu biru, 4 damage Arcane ya, dimana push dengan Metacarpus Note itu bisa sampai 5 ya, dan Waning Moon itu dia bisa nembak terakhir itu ekstra 8 damage ya, di luar kartu biru sebelumnya yang ditaruh di tempatnya ya, ini tempatnya Isla ya, tempat Arsenal. Jadi ini hanya damage saja kalau Scalding. Oke. Nah, tadi itu adalah main decknya. Mungkin pilihannya tuh bisa
ditukar-tukar sesuai preferensi sendiri masing-masing. Tapi kira-kira itu isi main decknya. Oke, sorry, motorcycle sound karena saya ambil videonya di bawah ya, dekat pintu ini living room. Oke, sideboard. Nah, sekarang kita lihat ke paket sideboardnya Against Agrodex dulu ya, Agrodex dulu. Nah, ini biasanya paketnya Agrodex ya. Sing below, staple ya, untuk white text. Brain freeze biasanya kalau di tempatnya white text itu cukup banyak kartu 0 ya. Jadi di sini sekaligus tidak hanya fuse tapi juga sekaligus taruh kartu resource 0 ke atas deck. Jadi tujuannya emang disrupt, dan biasanya ini banyak tempo yang berkurang karena musuh banyak berkurang ini ya, karena dia akan draw lagi kartu yang di tangannya dia. Jadi they draw one less hand. Biasanya gitu cara lihatnya. Dan ini sebenarnya very powerful effect ya. Kalau di Fashion Block mungkin kurang. Jadi maksudnya ini mungkin so-so ya, karena selalu di end of round, end of turn itu kita akan replenish hand kan. Tapi kalau kayak di MPG taruh kartu di atas itu biasanya lumayan sakit ya, karena dia akan draw lagi apa yang dia taruh di atasnya ya. Jadi ini biasanya lebih ke tempo, merubah tempo karena handnya yang mestinya dia udah bisa gunakan, tapi dia akan nunggu satu turn lagi untuk memainkan kartu yang ada di atasnya itu, atas decknya. Nah, ini bisa in or out kalau untuk grow matchup, tapi ini sebenarnya pilihan aja. Kalau mungkin damage-nya tuh kalau misalkan kayak besar kayak Bravo gitu ya, itu bisa kita kurangi karena dia banyak dominate ya, kita bisa kurangin setelah block, kita bisa kurangin lagi damage-nya dengan si Oasis Respite ya. Oke. Nah, lanjut. Ini adalah agro package. Sementara kalau yang lainnya kita bisa pilih pakai channel Frigid, channel Bleak Expanse, serimpet. Nah, sama energy potion. Nah, ini mungkin lebih ke package against control ya. Nah, kalau yang si channel Black Expanse ini mesti hati-hati pakai, karena ini juga sebenarnya damaging ke Isla player ya, damaging ke Isla player. Jadi ini mostly banyak dipakai sebagai extra blue pitch ya, against kayak mirror match kayak si Isla juga. Nah, kalau yang lagi potion ya sama, jadi supaya ada extra resources untuk bayar disruption yang diberikan oleh Isla ya, karena beberapa kartunya tuh mungkin kurang efektif, jadi lebih baik untuk extra blue untuk play kartunya. Nah, yang ketiga ini unmovable. Nah, ini adalah pilihan pribadi juga. Saya sering sekali ngerasa kalau misalkan against kayak Bravo itu damage-nya kalau masuk tuh sakit banget, dan nggak hanya sakit tapi disruption-nya itu lebih sakit lagi. Jadi saya biasanya milih untuk ada high blocks ya, yang karena high blocksnya itu bisa ngurangin sakitnya dari yang kartu-kartu seperti dominate ya, karena banyak yang close the game dengan dominate ataupun close maksudnya high disruption, kartu-kartu disruption dengan dominate attacks ya. Jadi dengan unmovable kita tahu bahwa kita bisa blok besar ya hanya dengan satu kartu, walaupun kita bayar resourcesnya untuk blok gitu ya. Nah, ini pilihan sideboardnya saya, tapi ada kartu-kartu lain yang sebenarnya menjadi optionsnya si Icelander ya. Nah, atau varian lain. Nah, varian lain ini lebih fokus ke disruption lagi
lebih fokus ke disruption. Biasanya adanya di Arcane package ya, dengan si Eisenhole, si Isla bisa kasih frostbite lebih banyak ya, tapi dia memang one extra resource commitment dan one extra card ya, untuk disruption ke tempatnya lawan. Nah, biasanya kalau yang Eisenhole Weathervane varian itu musuhnya tuh lebih ke kontrol ya, jadi memang tujuannya lebih ke locking the game ya, sementara Waning Moon terus-terusan. Ini memang play yang boleh dibilang memberikan negative experience ya, karena Iyslander itu sebenarnya udah cukup negative experience dengan memberikan frostbite cukup sering ya, tapi kalau dengan Eisenhole ya kita bisa locking the opponent dengan lebih banyak frostbite ya. Nah, yang satu lagi adalah Sigil of Permafrost. Jadi ini kalau block ya, sekaligus nanti nextnya arcane damage itu akan memberikan frostbite sebanyak yang arcane damage itu. Jadi another frostbite card ya. Memang tujuannya adalah kembali lagi untuk locking di opponent ya. Jadi ini memang lebih ke control package dan lebih ke arcane varian yang di luarnya si Bulllander ya. Nah, tapi saya sendiri bukan punya pengalaman yang banyak dengan dua kartu ini ya. Mungkin kalian bisa baca strategi-strategi ataupun nonton di YouTube untuk strategi-strateginya si Sigil dan Eisenhole Weathervane. Tapi saya sampaikan dulu, mungkin ada yang perlu tahu, ada varian lain yang menggunakan Sigil dan ada yang menggunakan si Eisenhole Weathervane. Oke, kira-kira ini adalah gameplaynya, strateginya, dan juga kartu-kartunya yang dipakai oleh Isla ya. Semoga bisa membantu kalian mengenali ya gamenya si Isla, dan juga prepare ya lagi saat kita ketemu dengan playernya Isla. Nah, mungkin deck-deck ini juga akan sangat membantu untuk player-player baru yang ingin mengetahui archetype ataupun gameplaynya si hero-hero Flesh and Blood. Nah, saya ingin mungkin akan tutup dari deck-deck ini dengan satu message. Jadi si Isla ini tadi ya, di awal saya sudah sampaikan bahwa gameplaynya dia adalah plan ahead. Gameplaynya dia adalah controlling ya, controlling the opponent's next move. Nah, jadi kalau kalian main dengan Isla, selalu ingat bahwa hitung terus kartunya lawan. Ini adalah advance strateginya, advance advice dari player yang sudah ngeletak main Iyslander ya. Shout out ke Michael Julianto. Saya sendiri dapat informasi ini, dapat advice ini dari Michael Julianto. Dia sudah setahun sangat fokus hanya play si Isla, dan dia emang take pride untuk main si Isla karena dia suka dengan high complexity-nya, dan gameplaynya tuh lebih rewarding buat player yang menang dengan ya next level plays gitu ya. Nah, dari dia disampaikan always pay attention to opponent's hand ya. Jadi harus tahu match-up-nya, harus tahu kira-kira next play-nya apa ya. Nah, dengan jumlah kartunya itu kita bisa tahu kira-kira next play-nya si opponent adalah mukul apa gitu kan. Nah, jadi always control, always count, selalu berhitung ya. Jadi ini gameplay yang dimana lumayan ngejelimet, lumayan memusingkan, dan biasanya very heavy toll ya lagi saat kita mainkan di turnamen besar seperti ini ya, Nationals. Hanya aja tapi saat ini dia punya paket, Isla tuh punya game plan yang sangat baik untuk menyerang metagamenya
saat ini ya, di Dust Till Dawn ini. Oke, semoga kalian menyukainya. Please like ya kalau kalian suka dengan konten ini. Ya silakan juga komen, mungkin ada pendapat-pendapat yang kalian bisa sarankan juga yang membantu ya untuk player si Isla ya, karena kembali lagi ya, saya sendiri mungkin bukan the best player di Islander ya. Jadi saya harap mungkin ada masukan lain yang ataupun sharing lain yang bisa membantu new players ataupun advanced players lagi saat bermain Icelander atau melawan Icelander nanti di national series juga ya. Oke, thank you, see you guys.